Om Swastiastu. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Sebelum kami memulai presentasi ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Gusti Ngurah Arya Saputra, nomor absen 5. Yang kedua, Ika Dek Budiasa, nomor absen 9. Yang ketiga, Sangai Setia Nusani, nomor absen 40. Baik, di sini saya akan memulai presentasi. Yang pertama, definisi pasar persaingan sempurna. Pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli dalam bentuk penawaran dan permintaan produk. Asas pasar persaingan sempurna adalah kesepakatan antara pedagang dengan pembeli. Selanjutnya, ciri-ciri pasar persaingan sempurna terdiri dari 4. Yang pertama, harus ada penjual dan pembeli yang jumlahnya sama banyak. Yang kedua, pedagang bebas menutup atau membuka usaha. Yang ketiga, barang yang dijual bersifat homogen. Yang keempat, penjual dan pembeli mengetahui informasi harga yang jelas. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, peluang eksploitasi konsumen cukup rendah dalam persaingan sempurna. Yang kedua, pasar persaingan sempurna dianggap berorientasi pada konsumen. Yang ketiga, produk yang dapat dengan mudah digantikan oleh barang serupa dari pemasok lain. Yang keempat, tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk iklan. Kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, penjual tidak mendapatkan motivasi apapun untuk menghadirkan inovasi atau menyertakan fitur tambahan dalam produk. Yang kedua, lokasi memainkan peran besar dalam menghasilkan penjualan. Yang ketiga, ada sangat sedikit hambatan untuk memasuki pasar persaingan sempurna. Penentuan harga dalam pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, harga sebuah produk ditentukan pada perpotongan antara kurva permintaan pasar dan kurva penawaran pasar produk itu. Jika harga pasar suatu produk ditentukan oleh kurva permintaan dan penawaran pasar produk itu, perusahaan dalam pasar persaingan sempurna merupakan pengambilan harga. Pasar monopoli. Pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli adalah sebuah perusahaan atau bentuk pasar yang hanya satu saja, namun produk atau jasanya ini dibutuhkan atau digunakan banyak orang, tanpa kompetitor di produk yang sama. Ada 4 alasan dasar munculnya monopoli. Yang pertama, perusahaan mungkin menguasai sepenuhnya persediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Yang kedua, perusahaan tersebut bisa jadi memiliki hak paten atau hak cipta yang melarang perusahaan lain menggunakan proses produksi tertentu. Yang ketiga, dalam industri tertentu bisa saja terjadi skala ekonomis. Terus yang keempat, monopoli bisa terjadi akibat adanya hak monopoli pemerintah. Adapun kelebihan pasar monopoli. Kelebihannya adalah pasar jenis ini bisa melindungi hak kekayaan dari seorang individu saja, yang mana ada potensi untuk mengembangkan inovasi yang juga dibutuhkan nantinya. Kekurangan pasar monopoli. Konsumen dari pasar jenis ini tentunya tak memiliki pilihan lain selain membeli produk atau jasa tersebut. Hal ini akhirnya membuat keuntungan terpusat untuk perusahaan yang menerapkan jenis pasar ini. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, adanya satu produsen atau perusahaan yang bisa menarik daya beli banyak orang. Yang kedua, perusahaan baru pasti akan menemukan hambatan jika harus membuat produk. Yang ketiga, produsen bisa menentukan harga jual sesuka hati. Yang keempat, tidak ada barang pengganti yang bisa dipilih orang. Sebab pasar monopoli. Ada sebab hukum yang berlaku. Yang selanjutnya, ada sebab alamiah. Contoh pasar monopoli.
Yang pertama, layanan kereta api dari perusahaan KAI. Yang kedua, layanan listrik dari PLN. Yang ketiga, layanan pesawat telepon dari Telkom. Yang keempat, layanan media sosial. Permintaan penawaran pasar dan kurva permintaan perusahaan. Permintaan dan penawaran pasar ditentukan oleh konsumen dan produsen secara keseluruhan di pasar, sehingga harga pasar berada di luar kontrol satu buah perusahaan di dalam pasar tersebut. Dengan kata lain, satu perusahaan secara individu tidak mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi harga pasar, karena secara relatif ukuran satu perusahaan sangat kecil terhadap pasar. Karena secara relatif ukuran satu perusahaan sangat kecil terhadap pasar. Operasi perusahaan dalam jangka pendek, keputusan output dan kurva penawaran perusahaan. Biaya perusahaan ditentukan oleh kegiatan produksinya. Dalam jangka pendek, perusahaan menggunakan input tetap, sehingga timbul biaya tetap. Biaya ini tetap harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam kondisi perusahaan berproduksi. Adapun yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah yang pertama, penentuan output optimal, yang kedua, kurva penawaran perusahaan dan industri. Operasi perusahaan bersaing dalam jangka panjang. Jika harga pasar terlalu rendah, maka perusahaan bersaing akan mengalami kerugian. Di dalam jangka pendek, perusahaan mungkin dapat bertahan sepanjang kerugiannya masih lebih kecil dari biaya tetapnya. Akan tetapi dalam jangka panjang, kerugian yang dialami perusahaan akan memaksa perusahaan untuk keluar dari industri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om.